Salam, 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 minas salam, ilas salam. Semoga akhir-akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang penuh kebaikan. Akhir tahun yang membawa keberkahan bagi kita semua. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi yang terbaik. Namun sebelum itu kita harus memahami bahwa pembahasan ini adalah kelanjutan dari topik sebelumnya tentang rasa iri atau cemburu. Di balik setiap keinginan kita untuk menjadi lebih baik, selalu ada benih kecil dari rasa iri itu sendiri, dari rasa cemburu itu sendiri. Setiap manusia hidup di antara dua kelompok. Mereka yang berada di atas kita. Mereka lebih tinggi, lebih berhasil, dan lebih dikenal. Dan mereka yang berada di bawah kita. Mereka lebih lemah, lebih sedikit pencapaiannya, dan lebih sederhana hidupnya. Namun sejatinya tidak ada yang benar-benar di atas atau di bawah. Kitalah yang membuat tangga-tangga itu. Kitalah yang menempatkan posisi itu di dalam pikiran kita sendiri. Di dalam kebenaran yang lebih dalam, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya hanyalah cerminan dari persepsi kita atau pandangan kita. Kita hidup tanpa sadar, selalu menatap ke atas. Kita fokus kepada mereka yang lebih baik dari kita. Kita berjuang untuk menjadi seperti mereka. Dan ketika kita gagal, lahirlah rasa iri itu. Muncullah rasa cemburu itu. Rasa iri atau cemburu bukanlah dosa besar, tetapi ia adalah tanda bahwa kita berada di arah yang salah. Ia muncul karena kita berusaha mencapai tujuan dengan cara yang keliru. Kita menggunakan energi negatif, yaitu ingin mengurangi, bukan menambah. Rasa iri adalah gerakan yang melawan arus kehidupan. Ia berlawanan dengan cara Tuhan menciptakan alam semesta. Sebab hukum Tuhan selalu bertumbuh, bertambah, dan berkembang, atau dalam kata lain berkah. Seluruh ciptaan berjalan di jalur keberkahan. Bunga tumbuh, air mengalir, bumi berputar, semuanya bertambah, tidak mengurangi. Maka siapapun yang hidup
dengan cara mengurangi, mencela, meniadakan, berarti ia sedang melawan arus kehidupan itu sendiri. Mereka seperti orang yang mendayung melawan sungai, mengeluarkan tenaga besar, tetapi dia tetap di tempat yang sama. Jika kita menginginkan hidup yang berkah dalam rizki, kebahagiaan, ilmu, atau cinta, maka kita harus menggunakan hukum yang sama, hukum keberkahan, hukum pertambahan. Caranya yaitu dengan menambahkan kebaikan kepada orang lain, dengan menolong mereka yang membutuhkan, dengan membangunkan yang lemah, mendukung yang sedang jatuh, menghibur yang sedang sedih. Itulah jalan keberkahan yang sejati. Karena setiap kali kita menambah kebaikan kepada orang lain, maka alam semesta akan menambahkan kebaikan untuk kita. Dan setiap kali kita mengurangi kebaikan kepada orang lain, maka kita menghapus bagian dari keberkahan kita sendiri. Ketika kita berhenti menatap orang-orang yang di atas dan mulai menatap orang-orang yang di bawah, maka energi hidup kita berubah arah. Kita tidak lagi tersiksa oleh iri hati, oleh rasa cemburu, melainkan hidup kita diberkahi oleh Sang Penyayang dan Pengasih. Satu senyuman kita kepada orang kecil lebih berharga daripada 1000 tatapan iri kepada orang besar. Satu bantuan kecil kita kepada mereka yang membutuhkan, itulah tangga yang akan mengangkat kita ke langit. Kita harus mengingat bahwa Allah tidak menghitung dengan angka. Bagi Allah, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 hanyalah angka kosong, hitungan kosong. Yang Allah lihat hanyalah niat dan kemampuan. Seseorang yang bersedekah 1.000 rupiah dengan tulus, mungkin nilainya sama di sisi Allah dengan orang yang bersedekah 1.000.000 dalam kelimpahan. Karena yang dinilai bukan besar kecilnya pemberian, tetapi ketulusan hatinya. Allah melihat usaha kita dari kemampuan, bukan dari angka, bukan dari kekayaan. Maka kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Bisa saja senyum kita, salam kecil kita, atau sapaan lembut kita adalah panggilan bagi rahmat Allah untuk turun.
Jika kita ingin diangkat oleh Allah, maka kita harus merendahkan diri kita di hadapan manusia. Bukan merendah dalam kehinaan, tetapi merendah dalam kasih dan ketulusan. Rasul berkata, tawaddu'lah, rendah dirilah. Karena siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikannya. Kita mulai dari hal yang kecil dengan mengucapkan selamat pagi, mengucapkan assalamualaikum, dengan memberikan senyum yang tulus kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang tidak membalasnya. Mungkin hal-hal tersebut sepele di mata kita, tapi di sisi Allah itu adalah amal yang bisa mengangkat derajat kita. Rasa iri itu, rasa cemburu itu seperti api yang membakar dari dalam dada. Ia sangat menyiksa, melukai, menggerogoti kebahagiaan kita tanpa henti. Dan tahukah, api itu muncul karena satu hal. Karena kita menghina atau merendahkan orang-orang yang di bawah kita. Siapa yang tidak beradab kepada sesama, maka Allah akan mengingatkannya dengan rasa sakit agar ia kembali belajar menyayangi dan mengasihi. Mengapa banyak orang sulit menghormati kepada orang yang lebih rendah? Alasannya karena mereka terlalu banyak mengagungkan yang lebih tinggi. Energi hormatnya habis untuk mencari pengakuan, bukan untuk berbagi penghargaan. Padahal menghormati orang kecil adalah cerminan jiwa yang besar. Menjadi sopan kepada semua orang, dimanapun dan kepada siapapun, itulah tanda spiritual sejati yang berada pada kedewasaan. Kita harus berwajah satu untuk semua, sopan kepada orang tua, lembut kepada anak, jujur kepada sahabat, rendah hati di hadapan siapapun. Kita jangan memakai topeng di satu tempat dan menanggalkannya di tempat lain. Karena hidup dengan banyak wajah adalah hidup dalam kegelapan. Kebenaran itu satu, dan orang yang hidup dalam kebenaran itu berarti hidup dalam cahaya. Jadi rahasianya sangat-sangat sederhana. Kita harus merubah arah pandangan kita. Maka hidup kita pun akan berubah. Kita harus mengalihkan fokus kita dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kita harus membantu mereka. Kita harus
memperhatikan mereka, dan kita harus mencintai mereka. Karena setiap kebaikan kecil kepada orang yang di bawah kita adalah anak tangga menuju ketinggian dan kemuliaan kita. Dan itulah cara yang paling mudah, paling murni, dan paling cepat untuk naik derajat di sisi Allah. Lakal hamdu ya Rabb, syukran laka ya Rabb. Salam minas salam ilas salam.